wabarakatuh. Ya, Salam. hari ini kita podcast perdana bersama jajaran sindomedia.com, dari mana kita podcast hari ini itu tentang isu-isu yang ada di Kabupaten Kuningan khususnya. Dari mulai politik, terus kejadian yang sampai tanda kutip ya tunda bayar, gagal bayar dan sebagainya. Semangat lah ya. Ya, isu hangat lah untuk hari ini. Ya, kebetulan hari ini ada beberapa tim redaksi juga, ada Pak Fibri juga. Sebelah kanan saya Kang Fikron. Dan sebelah saya mungkin sudah pada hatam insya Allah. Yaitu Pak Fibri kita, Pak Mumu. Ada sekian banyak isu-isu yang sudah beredar, mungkin sudah tidak asing lagi ya di kalangan masyarakat. Yang pertama itu mungkin kita akan bahas masalah tunda bayar, Kang. Oke, saya akan nanya tuh kamu dulu lah. Kang, itu untuk tunda bayar, saya mau nanya ya. Itu kan ada beberapa katanya sampai 90 miliar kan? 94 ya, kalau nggak salah 94. Terus Ketua Pansus itu Pak Yudi dari fraksi Golkar. Menurut Kang Mumu sendiri, yang selaku emang jurnalis yang sudah jam terbang lumayan banyak dan selaku pemerhati juga nih di gedung Dewan, gimana Kang? Jadi gini, Sobat Sirindu, memang beberapa hari ini kita disuguhkan dengan isu-isu lumayan hangat nih, mulai hangat, apalagi menjelang, bukan menjelang, sudah masuk tahun politik. Ya, betul Kang. Tinggal hitung aja, tinggal berapa bulan lagi menuju pemilu yang menurut jadwal KPU 14 Februari 2024 tahun depan. Ya. Ada beberapa isu yang di sini itu juga kita tulis ya, deadline kita update ya. Termasuk tadi yang dikatakan oleh Kang Iwan, dari mulai tunda bayar atau awalnya gagal bayar, kemudian isu tentang waduk Dharma, tentang apa lagi, KPJ Bupati tahun anggaran 2022 kemarin kan, termasuk ada isu yang lumayan menggelitik, diduga perselingkuhan yang melibatkan oknum salah satu lembaga pemerintahan. Kemudian ada terbaru nih, sudah mulai jadwal pendaftaran KPU oleh partai politik dan lain sebagainya. Itu mungkin yang isu hangat hari ini sampai hari ini. Kita bedah ya satu-satu ya. Terkait tunda bayar, awalnya kan itu muncul ke permukaan bahwa Pemda memiliki utang yang belum dibayar untuk tahun anggaran 2022 yang menghangat sih yang angka 94 miliar. Nah itu kan jadi tema khusus di berbagai media, ramailah isu itu, sehingga Dewan pun tidak diam, dibahaslah di Dewan, ya biasalah di lembaga politik pro kontra, apakah sekelompok fraksi, maksudnya ada beberapa fraksi yang ingin membentuk pansus itu panitia khusus, ada yang menolak dari berbagai dari berbagai polemik yang terjadi di Dewan. Akhirnya pansus ini terbentuk, panitia khusus. Awalnya memang menghangat, namanya gagal bayar gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika sudah jadi pansus, jadinya pansus tunda bayar. Nah ini pun pro kontra juga, ada yang mengatakan bahwa Dewan ada apa nih kok jadi tunda bayar. Ada yang isu yang berkembang bahwa ya biasalah di politik ya rada dikendorkan lah gitu, supaya nggak terlalu, dalam tanda kutip, nggak terlalu galak lah. Kalau gagal bayar kan terlalu ini, mungkin begitu. Nah dalam perjalanan pansus ini ya biasa mendapatkan tuduhan diri ya, bahwa pansus ini dituduh akan bergaining dengan pokir, dengan apa. Oke, nah, sedikit ya, untuk yang pokir sendiri kan, ada nggak anggota Dewan yang pokir menurut akan gitu ya? Saya kita belum dapat informasi, belum dapat data yang sebenarnya seperti apa. Ini yang pemotongan ini kan namanya
apa kemarin tuh refocusing. bukan refocusing. Itu dinas ya. Apa ya namanya? Rasionalisasi anggaran. Jadi rasionalisasi anggaran 2023 itu untuk menutupi yang 22. Iya, yang 94 miliar ini. Jadi terbaru ini dapat informasi kemarin kan Pansus mulai bergeliat lagi nih, seperti yang diberitakan, mulai membahas dan memanggil TAPD. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah yang diketuai oleh Pak Dr. Haji Dian selaku Sekda juga. Nah, cuman kita nggak masuk nih ke ruangan. Nah, setelah itu kita wawancara Pak Ketua Pansusnya, Pak Yudi. Nah, Pak Yudi bilang bahwa pemanggilan TAPD kemarin itu dalam rapat Pansus untuk menanyakan progresnya seperti apa, dan didapatlah info bahwa Pemda sudah mulai melakukan pembayaran. Apalagi Pak Bupati sudah mengatakan April akan selesai. Ternyata menurut Pansus nih masih tersisa 10 miliar. Dan April sudah lewat nih, sudah Mei kan sekarang. Nah, itu menurut Ketua Pansus. Nah, itu salah satu isu hangat. Ya, kita lihat saja nanti. Berbagai komentar pun banyak nih ya di masyarakat, terutama pengamat kan yang mengawal isu ini. Ya, kita lihat saja. Nah, isu kedua yang paling kangen aja dulu ya, terkait menjelang pemilu 2024 ya. Tadi kan Kang Iwan menanyakan itu ya. Ya, kemarin seperti kita ketahui KPU sudah menjadwalkan tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif ke KPU. Tahapannya kapan? Sudah dijadwalkan tanggal 1 sampai 14 Mei ya, 2023. Nah, ternyata kemarin kita update beritanya hingga hari ketiga atau bahkan hingga hari keempat hari ini berarti hari Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 5 berarti hari kelima nih. Ya, hari kelima. Tanggal 5 Mei belum ada info sudah ada yang daftar. Belum ada pendaftaran ke KPU karena bukan kemungkinan, dipastikan partai politik sedang disibukkan dengan pemberkasan karena belum selesai semua nih pemberkasan. Dari mulai persyaratan kesehatan, persyaratan dari pengadilan, dari BNN dan lain sebagainya, SKCK dan lain sebagainya. Nah, itu kan diupload tuh ke Silon ya, Silon, aplikasi pencalonan. Nah, setelah itu baru berkas dibawa ke KPU mungkin seperti itu ya. Nah, dapat kabar nih dari partai yang sudah memberikan gambaran waktu. Kemarin kita wawancara Nasdem, sekretaris Nasdem baru Dewan. Awalnya Nasdem mau ke KPU tanggal 5 sesuai nomor urut. Tapi berdasarkan instruksi dari pusat, dari DPP, entah ada diundur menjadi tanggal 10 kalau nggak salah. Itu Nasdem ya. Kemudian kita dapat juga informasi dari PAN. Nah, PAN juga awalnya kalau nggak salah tanggal berapa ya? Pokoknya PAN sekarang lagi membereskan pemberkasan juga sama, dan kabarnya mau mendaftarkan ke KPU tanggal 10 kalau nggak salah. Oh iya, tanggal 10 ya. Kemarin saya tulis. Nah, informasi berikutnya dari PKS. Nah, PKS tadi saya wawancara dengan stafnya bahwa PKS akan daftar ke KPU, akan datang ke KPU membawa berkas berangkat dari DPD itu tanggal PKS baru tanggal 5 ya? Tanggal 8 ya? 8. Berarti hari apa tuh? Hari Senin ya? Hari Senin. Kabarnya hari Senin PKS akan berangkat dari kantor DPD PKS di Jalan Cijuwo ya, Juanda. Kabarnya sih mau pakai delman gitu. Wah, tadi infonya begitu. Nah, ini menarik bahwa
menjelang pemilu 2014 itu selain diramaikan oleh isu nasional tentang pencapresan, kita juga disibukkan, maksudnya di daerah juga disibukkan dengan semua nih Indonesia pendaftaran ke KPU ya untuk kabupaten kota gitu ya. Nah ini menarik karena nanti tinggal dikalikan saja ada sekitar 18 partai ya, 18 partai politik yang akan mendaftarkan bakal calegnya masing-masing kan 50. Iya. Kuota kursi di DPRD Kuningan kan 50. Oke. Ya gini, ini Kak maksudnya. Saya juga mau nanya ya, kebetulan kan ada netizen Ciwidey itu menanyakan terkait yang pansus juga, tim pansus ya. Katanya gini, percuma buat pansus, toh ujungnya juga sekarang kan momentum pemilu, lagi sibuk pemilu. Menurut Kang gimana kan? Ini pendapat ya, pendapat Kang lah. Ya pendapat kita lah. Gini, kita lihat realitanya saja. Sekarang kan hampir 50% ya adalah beberapa yang tidak mencalonkan. Incumbent, anggota dewan yang sekarang sedang menjabat anggota dewan itu akan mencalonkan kembali. Tidak ada kemungkinan alot. Enggak. Alot nggak kira-kira kan? Bisa alot. Buktinya alot sekarang. Mungkin kan gini lah, kita ambil gini ya. Sisi lain anggota DPRD lagi sibuk dengan pencalonan. Sisi lain juga sibuk dengan Surabaya atau Surabaya lah gitu ya. Jadi ada kemungkinan indikasi kenapa KPU belum menerima berkas sama sekali. Dikarenakan kesibukan itu apa emang ada yang lebih utama atau gimana lah? Nah berkaitan dengan itu tadi sudah saya sampaikan. Soalnya ini pada netizen pada nanya sama kita itu kan. Jadi memang KPU juga menyampaikan kemarin komisinya Pak Maman dan Pak Aspa ketua KPU bahwa memang partai politik ini atas konfirmasi KPU memang masih sibuk dengan pemberkasan itu karena banyak persyaratan, bukan banyak, adalah beberapa persyaratan yang belum terpenuhi sehingga ini sistemnya sistem online. Iya. Upload gitu harus dulu kan. Kalau belum lengkap ya belum terverifikasi mungkin ya. Nah itu. Ya gini Kang, kebetulan kan itu ada netizen kita aja, pembaca kita dari siwindu.com itu nanya di komentar katanya percuma ada pansus di momentum politik hari ini menjelang pemilu katanya kan, pasti alot lama lah, karena yang namanya momentum politik pemilu kan masih walaupun agak lama ya, tapi kan sudah masuk hangat-hangatnya kan, gitu kan. Menurut gimana kan? Ya memang kondisinya memang alot pansus, kan namanya juga lembaga politik, ada yang pro, ada yang kontra, biasa di lembaga politik ini memang seperti itu, udah lumrah. Jadi pansus ini satu sisi memang dibuat alot mungkin ya, satu sisi ingin dipercepat. Tinggal kita lihat aja mana yang lebih banyak nih yang di dewan gitu, yang dari 50 kursi di DPRD dari beberapa fraksi, mana yang pro ke pansus, mana yang menolak pansus, kan kelihatan kemarin. Nah, kaitan dengan alot tidak alotnya, memang kita tidak bisa menyimpulkan ya. Yang jelas posisi pansus hari ini memang masih ada. Kemarin sempat menghilang. Maksud menghilang tuh tidak kelihatan lah geliatnya. Nah, baru-baru ini kemarin tepatnya hari Kamis ya. Itu ada rapat pansus, kita dapat info. Pansus memanggil atau mengundang rapat dengan TAPD. TAPD itu tim anggaran pemerintah daerah. Ada Pak Sekda, ada Pak Opik, kepala BPKAD, ada Pak Guruh, kepala Bapenda, ada siapa lagi? Ada Asda 2 kalau nggak salah. Asda 2. Dan siapa lagi lah, beberapa mungkin. Nah, memang terdengarnya di sana tuh agak sedikit menghangat juga ya, pertanyaan-pertanyaan dari anggota pansus kepada Pemda ya, menurut TAPD. Jadi menurut Pak Yudi ini, ketua pansus tunda bayar namanya, dalam tanda kutip gagal bayar ya. Jadi Pak Yudi mengatakan ketika diwawancara oleh Siwindu bahwa
Pansus kemarin itu menanyakan progres sudah sampai mana pembayaran utang Pemda yang Hampir program yang 94 miliar ya. itu ditanyakan oleh Pansus. Nah, kata Pak Yudi dijawab oleh Pak Sekda atau Pak Opik kalau nggak salah, Kepala BPKAD, bahwa progresnya sudah mendekati penyelesaian. Dulu kan Pak Acep, Pak Bupati mengatakan bahwa April maksimal akan diselesaikan pembayarannya. Nah, kata Pak Yudi kemarin tersisa 10 miliar. Nah, jadi memang sulit ya, apakah ini benar-benar alot tuh benar-benar alot atau memang sengaja dialot-alot kan, atau nggak tahu lah, nggak tahu. Ya. Kata saya juga ini namanya juga lembaga politik, paham kan? Mungkin lembaga politik seperti apalah. Begitu untuk Pansus. Ya, ini ada lagi Kang Mumu ya. Netizen juga nanya nih, para pembaca kita juga nanya. Dengan adanya gagal bayar dengan masa kepemimpinan Bapak Acep Haji Purnama ya, Bupati Kuningan, itu menjadi bahan pertanyaan, gitu kan? Kenapa sih bisa gagal bayar? Mungkin yang pembaca kita mungkin belum pernah paham kan? Apakah itu dimasukkan untuk pembangunan kah atau apakah? Mungkin bisa diterangkan lebih sedikit, lebih rinci mungkin. Ya. Gimana itu Bang? Ya, kemarin kita seperti yang kita baca dari berbagai media, termasuk dari siwindomedia.com. Jadi terjadinya tanda kutip gagal bayar terhadap beberapa program. Katakan yang 94 miliar ini itu kan untuk pihak ketiga, katakanlah peporong gitu kan, untuk program-program fisik gitu ya, pemborong. Berarti infrastruktur itu 94 miliar ya, 94 miliar. Nah, sekarang itu progresnya sisa 10 miliar. 10 miliar. Dulu kita sempat ramai juga nih, di media sempat ramai bahwa ternyata bukan hanya 94 miliar. Berarti lebih ya? Katanya, tapi nggak tahu kan. Yang jelas yang apa terpublikasi itu 94 miliar. Nah, Bupati menjanjikan akan diselesaikan April 2023 sekarang. Ya, kita lihat saja apakah Dewan Pansus ini akan bersikap seperti apa. Apalagi kemarin sempat ramai tuh Pak Ketua bahwa Pak Ketua pimpinan DPRD melalui Pak Ketua nih Pak Nuzur Hadi mengatakan SK Pansus sudah selesai nih, pertama tanggal 21 Maret ya, diperpanjang menjadi tanggal 26 April. Terus sekarang masih berjalan. Dijawab oleh Pak Yudi, nggak ada itu pembatasan dari mana dasarnya katanya, kata Pak Yudi kemarin. Jadi ini isu-isu hangat juga di sebenarnya. Berarti di dalamnya pun masih kisruh ya kan? Bukan kisruh ya biasa. Dia masih apakah miskomunikasi? Bukan miskomunikasi. Ya namanya juga lagi-lagi ini lembaga politik biasa, hal biasa. Apalagi kan kita sama-sama mengetahui ketua DPRD dari PDIP, bupati wakil bupati dari PDIP. Jadi sama-sama eksekutif legislatif itu oleh pemenang pemilu 2019 kan gitu. Sedikit Kang. Ya. Ini ada juga pembaca siwindomedia.com ya yang emang dari awal itu beberapa hari berkomentar lah. Ya. Gini, kenapa sih gagal bayar itu yang pertama yang tadi saya tanya. Gagal bayar iya katanya. Oh iya, belum saya jawab ya. Ya, gagal bayar iya, tapi kok Waduk Dharma sampai dipegang oleh provinsi, kenapa? Ya. Katanya kan. Oke. Oh dikait-kaitkan ya. Iya, dikait-kaitkan. Oke. Gagal bayar tapi kita kecolongan Waduk Dharma, katanya begitulah istilah kasar di situ. Kalau menurut analisa saya nggak ada kaitannya ya. Ya. Nah, yang jauh ya. Yang kita tahu seperti yang telah diberitakan terjadinya gagal bayar ini penjelasan dari eksekutif ya. Pak Acep juga sudah menjelaskan. Terjadi udah sebut saja tunda bayar lah nggak apa lah, sesuai dengan nama pansusnya ya tunda bayarnya ditunda gitu. Itu karena target dari pendapatan daerah, pendapatan asli daerah ya dari PAD itu tidak tercapai. Nggak tahu nih apakah dari pajak atau apa persoalannya, nanti kita bedah lah. Kita nanti akan meminta penjelasan lebih rinci dari narasumber itu yang berkompeten ya,
biar nanti penjelasannya lebih, karena ini kan kita membahas berita-berita ya, kita membahas isu-isu yang sedang hangat sekarang ini juga kan, khususnya di Sewindu ya. Kalau untuk Kang Firman ini gimana Kang? Untuk yang Waduk Dharma nih Kang, menurut Kang nih, oh iya, yang masih yang Waduk Dharma ya, Sewindu nih, gimana Kang? Ya, soal Waduk Dharma itu kan waktu itu saya lihat video itu nggak tahu di Instagram atau di TikTok mungkin ya, ada keributan ya tentang Waduk Dharma, mungkin itu Kisruh ya? kisruh, iya maksudnya tuh sampai segitunya gitu kamu. Iya, jadi miris gitu, prihatin. Ada kemungkinan kepentingan juga kan? Nah iya, bisa jadi kepentingan yang tidak diakomodir maksudnya kan? Nah iya, yang seperti itu. Seperti itu. Jadi ya prihatin juga gitu lihat gitu. Seperti itu. Kamu gimana tuh? Kemarin kan kita kan gitu kan. Memang kita kan sempat di Sewindu juga kan menerangkan gitu kan, adanya Waduk Dharma ini kan ya sempat kisruh lah, ada beberapa orang gitu kan. Gini nih, kemarin kita pantau nih Waduk Dharma. Jadi begini, Waduk Dharma itu awalnya kan dikelola oleh Pemda Kuningan, melalui yang namanya Perumda Aneka Usaha. Kalau dulu PDAU lah, PDAU, Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Sekarang jadi Perumda Aneka Usaha. Nah, dalam perjalanan khusus Waduk Dharma nih, kan direvitalisasi ya, diperbaikilah, dipercantik gitu kan Waduk Dharma oleh siapa? Oleh pemerintah provinsi, oleh Ridwan Kamil, gubernur kan. Setelah direvitalisasi selesai, nggak tahu ada persoalan apa, katanya sih antara pemborong atau pihak ketiga dengan pemberi kerja lah, provinsi ya. Jadi ada apakah belum dibayar apa untuk pekerja atau apalah, kurang begitu ini ya. Kemarin kan ketika Waduk Dharma oleh provinsi diambil alih oleh bukan diambil alih sebenarnya kan itu belum selesai katanya ya. Sehingga provinsi menunjuk yang namanya PT Jaswita. PT Jaswita itu BUMD milik Pemprov ya. Pemprov ya. Sehingga Waduk Dharma itu dikelola PT Jaswita. Nah, PT Jaswita ini menunjuk orang setempat, katakanlah di Desa Jagara, BUMDes, Karang Taruna, termasuk koordinatornya itu Pak Kuwu Desa Jagara. Yang ikut andil. Ya, kemarin yang ramai kan dengan yang katakan yang memasang spanduk itu kan, ada kan? Salah satu. Itu yang disebut kisruh yang viral itu kan. Sehingga ramai lah di situ. Tapi ketika Lebaran ternyata pengunjung nggak tahu mengikuti perkembangan tentang Waduk Dharma atau enggak. Tapi nyatanya pengunjung ini membludak ya ke Waduk Dharma. Nah, dalam 11 hari kemarin kata Pak Umar, Pak Umar Hidayat seperti yang dibuat oleh kita. Hampir 3 hari itu kan 11 ya. Enggak, maksudnya yang 3 hari pertama pengunjung itu hampir 15.000 orang. Nah, menginjak 11 hari pasca dalam libur Idul Fitri, pemasukan itu luar biasa. Hampir 500 miliar lebih, 600 juta sekian. Masuk ke Waduk Dharma, luar biasa kan. Dan PT Jaswita pun sudah setor ke Pemprov berapa kemarin, saya tulis lupa lagi tuh. Sekitar berapa ratus juta kan? 400 jutaan ya kalau nggak salah. Nah itu, jadi menarik sih memang masalah Waduk Dharma. Kenapa sampai Pemda nggak bisa nih mempertahankan pengelolaan? Tapi Pak Acep bilang sedang berupaya keras untuk agar Waduk Dharma ini bisa dikelola oleh Pemda. Apakah mau PDAU lagi atau Dinas Pariwisata atau oleh siapa? Itu sedang berusaha keras. Tapi saya nggak tahu nih ada masalah apa nih Pemda dengan Pemprov Jabar gitu, nggak tahu nih. Ya ini hangat juga, rame jadi pembahasan gitu. Berarti kan kebetulan para pembahas juga kan beberapa komite juga ya kan masalah wisata juga yang tadi saya ngobrol juga. Berarti kan pertama itu yang Cibulan dulu kan sempat rame. Betul. Sampai mau diambil sama provinsi kan itu. Sekarang Waduk Dharma. Berarti kan hampir dua wisata kan. Oke. Terus yang di Santana juga ada yang para pembahas juga nanya, bukan hampir tapi emang ada sebagian yang dikelola oleh TNGC juga kan gitu kan. Berarti kan secara langsung ini para pembahas nanya nih,
pemasukan PAD kita bayangan realnya dari mana sebenarnya Kang? Nah. Itu gimana nih Kang? Makanya biar lebih jelas kan. Biar lebih jelas. Apakah dari wisata kah? Apakah emang dari PDAM? Nah, makanya biar lebih jelas, kita sebagai media, katakanlah siwindumedia.com sebagai media baru lah, ya beranjak dari lokal Kuningan, insya Allah nanti kita beranjak kemana-mana lah. Mohon doanya dari semua. Kita Siwindu akan ada program podcast Siwindu. Nah, kita bahas isu-isu hangat isu hangat seputar Kuningan lah. Seputar Kuningan. Nah, ini podcast ini perdana ya, Sobat Siwindu ya. Ini perdana, kita mulai, mohon maaf nih, pembahasannya tidak fokus satu materi. Jadi kita bahas isu hangat aja dulu. Nah, nanti kita insya Allah akan mengundang narasumber yang tadi kita bahas. Yang tadi kan, oke, siap. Yang terkait tunda bayar, kita akan ngobrol itu kan sebenarnya. Kita ngobrol dengan ketua, dengan pansus, kita ngobrol dengan bupati, kita ngobrol dengan wagub, dengan sekda, kepala bapenda, kepala BPKAD, biar informasinya lebih jelas tersampaikan. Tugas kita itu menyampaikan informasi, apalagi sekarang dalam suasana keterbukaan informasi publik. Jadi kita hanya sebagai penyampai informasi saja. Soal informasi ya sesekali menganalisa lah, seperti membedah isu-isu. Jadi begitu, Kang Iwan. Kang Iwan ini dan Kang Fikron ini jurnalis di Siwindu ya. Jadi Sobat ini Siwindu ya. Pembaca Siwindu yang sudah update terus setiap pemberitaan kita ya. Nanti isu-isu yang ada, yang teman-teman yang nanya, insya Allah kita akan undang ya Kang ya, beberapa narasumber, mulai dari itu baik politika, terus kedua bupati dan sebagainya, kita undang lah. Kita bedah sama-sama sebagai bahan acuan kenapa kan sebagai tanatan juga ya Kang ya, untuk para pembaca juga, untuk warga Kabupaten Kuningan juga, untuk teman-teman juga ya. Nanti mungkin podcast lagi lah, beberapa hari lagi ya. Ini sebagai perdana kita podcast bersama siwindumedia.com, dan insya Allah mungkin di beberapa hari lagi kita akan podcast juga dan mengundang pemateri-pematerinya, narasumber gitu ya. Yang terakhir ya, sebelum saya ingin menyampaikan Sobat Siwindu ya, bahwa tugas media itu menyampaikan informasi aktual. Kita tidak mengada-ngada, ini berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta yang di lapangan ya, di lapangan terkait politik, wisata, pemerintahan, terkait pendidikan, terkait apalagi ikut dan lain sebagainya. Apalagi sekarang nih menjelang atau sudah memasuki tahun politik, kita juga insya Allah kita akan kupas tuntas terkait isu-isu yang hangat tentang politik. Sebentar lagi kan akan kelihatan nih pendaftaran ke KPU dan sudah mulai sekarang bergeliat. Jadi memang menarik nih. Nah, yang jadi banyak pertanyaan juga kan bahwa ketika isu-isu ini sedang menghangat, di mana ini posisi aktivis dan aktivis mahasiswa, katakan aktivis yang lainnya, di mana posisinya? Ini berdasarkan ungkapan netizen dan obrolan-obrolan di luar. Nah, kita juga nanti bisa saja kita nanti mengundang narasumber dari aktivis, pengamat, mahasiswa atau akademisi dan lain sebagainya. Ini menarik untuk kita kupas dengan jelas ya Kang di Siwindu. Begitu, Kang Iwan. Oke, ya sedikit namakan ya. Untuk para netizen khususnya pembaca Siwindu, kebetulan juga kita siwindumedia.com juga mengadakan polling ya Kang. Oh ya, terkait capres ya, calon presiden tahun 2024 nanti. Itu ada 3 sosok untuk yang kita pollingkan, dari mulai Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ya silakan untuk para netizen masyarakat Kabupaten Kuningan bisa dicek langsung di mediasiwindu.com. Silahkan klik dan insya Allah lah
Nah itu kliknya itu satu kali kan? Ya, satu kali. Tidak bisa dua kali kan? Insya Allah terjaga lah. Oke. Ya. Nah itu mungkin untuk proses hari ini. Terima kasih sudah pantengin terus ya si Windu. Untuk proses ke depan sesuai dengan partner kita, saya tutup. Bismillah, semoga selesai. Terima kasih. Yo,